Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rida, gimana kabarnya untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Pak. Nah, saya kesini dalam rangka pendampingan individu yang pertama. Buat apa pendampingan individu? Sebenarnya untuk mengetahui progres dalam program guru penggerak sudah sejauh mana, apa yang didapatkan, apa yang direfleksikan dalam hal ini untuk modul 1.1 dalam artian berarti filosofi Gajah Dewantara. Nah, selain itu kita juga merefleksikan yang ketika yang lokakarya berkaitan dengan kekhawatiran dan harapan, terus posisi kontrol kita dan lain-lain. Nah, untuk itu mungkin kalau dalam segi yang modul 1.1 sudah beres ya? Yes. Karena saya kan bisa lihat di jurnal pemantauan pembelajaran terlihat sudah rempengnya sudah beres. Terus untuk selanjutnya izin saya coaching Bang Intannya. Yes. Coaching dan beberapa mungkin bertanya terkait pertanyaan tentang filosofi Gajah Dewantara, aksi nyata dan lain-lain. Nah, waktu itu kan waktu pertama loka kan kita Ibu menuliskan di post-it yang ditempel, menuliskan tentang di sini itu kekhawatiran dan harapan. Nah, dulu kekhawatirannya itu apa? Dalam program guru penggerak yang akan jalan 6 bulan ke depan. Waktu itu dan sampai sekarang kekhawatiran itu masih ada. Yang pertama itu khawatir tidak bisa menyelesaikan kegiatan dengan baik, dengan maksimal. Dari waktunya, soalnya kan mungkin nanti akan ada waktu-waktu yang harus diatur untuk mengikuti kegiatan CGP, terus untuk fungsi saya di sekolah sebagai guru dan di rumah sebagai ibu dan istri. Jadi takut tidak balance gitu Pak. Ibu sudah melalui 1 bulan ya. Kalau modul 1.1 sudah terlalui 1 bulan dari loka orientasi. Apakah kekhawatiran itu terbukti atau tidak? Realita di lapangannya gimana? Alhamdulillah sih tidak. Daya dukung dari sekolah, alhamdulillah sudah menunjukkan dukungan yang sangat baik dari rekan kerja juga, dari keluarga juga mendukung. Nah, kan selain kekhawatiran juga ada harapan nih terkait apa yang didapatkan baik dalam bentuk ilmu atau privilege lainnya ketika mengikuti guru penggerak. Harapan itu apa? Dan waktu dulu ditempelkan di post-it, kita remember dikit. Harapan saya dengan mengikuti guru penggerak ini, saya dapat mengembangkan diri dengan cara meningkatkan keterampilan dan manajerial untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Terus saya juga ingin mendapatkan inovasi pembelajaran dengan cara menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Saya juga ingin membangun jejaring dengan sesama pendidik agar berbagi pengalaman dan praktik baik. Saya ingin berkontribusi pada perubahan positif dalam lingkungan sekolah dan komunikasi pendidikan. Saya juga ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan untuk mempengaruhi dan memotivasi rekan-rekan. Nah, dalam 1 bulan ini harapan itu sudah sedikit terlihat atau memang tidak sesuai dengan harapan sih? Sudah mulai terlihat Pak. Saya sudah dapat ada progres dalam meningkatkan diri jauh lebih baik dan dapat berbagi praktik baik dengan rekan-rekan. Ibu bilang tentang dukungan ya, baik dukungan guru maupun dukungan sekolah, dan saya juga di belakang layar kan nanya ke tiap CGP. Kan ibu itu pertama ya CGP di sekolah ini. Tentu ini namanya pertama kan ada adaptasi, ada obrolan satu dan lain hal ya di sekolah namanya pertama. Yang munggarannya biasanya ada agak ramai baik secara positif ataupun negatif. Nah, untuk dukungan guru-guru gimana di sini? Alhamdulillah Pak, untuk guru-guru di sini semuanya mendukung. Saya juga meminta izin kepada mereka untuk mengikuti CGP dan alhamdulillah mereka memberikan motivasi karena kita juga di sekolah membutuhkan sumber daya yang dapat mendukung untuk perkembangan sekolah kita ke depannya seperti itu. Nah,
Kan apakah waktu kan dapat CGP itu tidak seperti ikut pelatihan biasa ya Bu ya? Kita tinggal daftar misalkan di PMM, daftar apa atau daftar di platform mana, daftar isi identitas, udah keterima. Kan alurnya panjang dari mulai berkas, rekomendasi kepala sekolah kan ya sama ya? Sama. Rekomendasi kepala sekolah, lalu isi esai, teaching, wawancara. Apakah ibu saja yang mengikutinya di sini atau ada rekan lain? Cuma Ya. saya aja Pak. Kalau sendiri motivasinya apa? Pertama sih motivasi dari diri sendiri dulu. Saya ini sebenarnya karena di sini banyak yang sudah senior, mungkin yang usianya ya sudah ini. Jadi saya berkeinginan untuk memajukan sekolah gitu. Dimulai dari diri sendiri dulu, mengikuti CGP. Mungkin tadi di dalam pembelajarannya ternyata ada pembelajaran yang berpihak pada siswa seperti itu. Saya juga jadi termotivasi untuk merubah mindset gitu, pola pikir saya tentang pembelajaran yang dulunya berpusat pada guru, nah sekarang berpusat pada siswa. Nah mungkin nantinya akan meningkatkan kualitas sekolah juga ya Pak. Nah tadi berkaitan dukungan dari guru, tentu di sekolah kan kita ada pimpinan, ada kepala sekolah. Kalau dukungan dari kepala sekolah adakah? Kalau ada, bentuknya seperti apa? Alhamdulillah ada Pak, walaupun awalnya saat meminta izin saya minta izin untuk ikutan CGP, ada kekhawatiran juga dari ibu, takutnya agak melalaikan kewajiban sebagai guru. Tapi alhamdulillah setelah kemarin mengikuti lokakarya orientasi, ibu juga kan diberi pengarahan. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan, takutnya banyak kegiatan di jam kegiatan sekolah pelajaran. Tapi alhamdulillah ternyata tidak. Dukungan beliau ya dari motivasi, dari mengizinkan waktu seperti mau lokakarya, kegiatan pendampingan seperti ini, beliau sangat mendukung seperti itu. Yang waktu dulu mendampingi ibu ke Lembang siapa? Ya, ibu kepala. Oh, ibu kepala. Iya. Saya nggak ada di ruangan. Nenung ya. Iya, nggak karena banyak orang gitu. Oh, ibu juga hadir berarti. Iya. Jarang kan yang kepala sekolah yang memang menyempatkan untuk hadir. Sekaligus kan ibu juga mungkin di sini selain guru kan ada tugas tambahan lain. Kalau boleh tahu sebagai apa Bu? Sebagai bendahara, bos juga untuk pengembangan kurikulum. Oh, kalau di tingkat SMP, SMA mungkin wakasek kurikulum lah semacam Iya. itu ya. Luar biasa sekali kan. Iya, karena kan ini Bapak yang senior kan mau pensiun, jadi ditransfer ilmunya dan pengalamannya pada saya. Mungkin ibu kepala ragu itu mungkin karena sosok Bu Ida vital sekolah ini. Iya. Karena kalau misalkan ikut pelatihan dan lain hal pasti akan bercabang mungkinnya secara itu, mungkin kekhawatiran dari kepala juga karena sosok Bu Ida memang urgent mungkin ya. Kita bisa lainnya kalau berbentuk dengan keuangan dan kurikulum yang memang otaknya dari sekolah ya. Gitu. Kalau tidak ada uang, tidak jalan, kalau tidak ada kurikulum berarti nggak akan belajar gitu. Nah, jadi memang sudah menjadi pemimpin dalam manajemen sekolah ya. Istilahnya otak ini tangan kanan kepala sekolah, jadi si ibunya agak khawatir, nggak apa-apa itu mah. Masih belajar Pak. Ya. Nah, untuk itu kan sudah ada dukungan dari rekan-rekan, dari kepala sekolahnya juga sudah ada dukungan. Lalu di sini kita masuk mungkin ke yang intinya Bu, ke yang intinya tentang modul 1.1 dan 1.2. Kalau mungkin lebih member lagi, kalau modul 1.1 itu berbicara tentang apa Bu? Tentang filosofi pemikiran belajar Dewantara. Itu yang pertama itu pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya anak, terus tentang budi pekerti seperti itu. Apakah pemikiran Ki Hajar Dewantara itu masih relevan di pendidikan yang sekarang menurut Ibu ataukah seperti apa? Kalau menurut saya sih masih relevan Pak, karena dalam pembelajaran emang seharusnya pembelajaran itu berpusat pada siswa, tidak hanya guru. Nah, kan pasti sebenarnya kan dulu sebelum Ibu mengikuti guru penggerak juga memang sudah melakukan, tapi tidak di
dilabeli ya, tidak dilabeli oh ini berpusat pada siswa, oh ini student center dan lain-lain. Nah, apa sih yang Ibu lakukan agar tercipta pembelajaran yang terpusat kepada siswa? Upaya Ibu seperti apa? Dalam upaya meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, pada kegiatan pembelajaran, saya melakukan pembiasaan terlebih dahulu, pembiasaan berdoa, Asmaul Husna, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya. Terus di hari-hari tertentu juga kami melaksanakan kegiatan literasi hari Kamis, hari Jumat, sholat duha untuk mengembangkan karakter peserta didik. Lalu dalam pembelajaran saya menggunakan pendekatan kontekstual, di mana peserta didik itu di sana diarahkan dan dituntun untuk melakukan pembelajaran dengan cara mengaitkan ke materi dengan kegiatan sehari-hari mereka di rumah. Misalnya di dalam kontekstual itu kan ada modeling gitu ya, modeling. Nah, di sana ada misalnya dalam pembelajaran IPA, rangkaian listrik. Di sana ada model-model rangkaian listrik, tidak hanya digambar saja atau diinfokus saja. Kita mempraktekannya bersama-sama secara berkelompok. Kan di dalam kontekstual ada komunitas belajar Pak, seperti itu. Dibentuk kelompok, jadi mereka melakukan diskusi sehingga aktif pembelajaran, mencoba merancang atau merangkai rangkaian listrik sesuai dengan yang mereka inginkan, yang mereka minati. Jadi tidak memaksa apakah mereka ingin seri atau paralel seperti itu. Jadi guru tidak memaksa, sesuai diskusi kelompoknya mereka ingin pilih yang mana, lalu mereka mencobanya. Selain itu mereka juga menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-temannya, lalu guru dan peserta didik yang lainnya memberikan umpan balik seperti itu, dan terakhir merefleksinya. Oke, nah dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan sudah Ibu pahami mungkin ya, sudah belajar 1 bulan baik dalam demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, ruang kolaborasi, bahkan sampai koneksi antar materi dan aksi nyata. Nah, Ibu juga sudah melakukan perubahan yang tertuang dalam aksi nyata. Jadi mungkin saya udah baca sebenarnya tiap aksi nyata itu. Nah, perubahan apa yang Ibu lakukan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, baik di kelas maupun di luar kelas? Perubahannya yang dulu sih tidak terlalu berfokus pada siswa. Kadang ada suatu kegiatan yang sudah saya rancang dan siswa harus mengikuti apa yang saya inginkan seperti itu. Kalau sekarang saya lebih memahami karakteristik peserta didik, mereka inginnya seperti apa, lalu saya tuntun mereka untuk mengikuti keinginan mereka, tentunya ke arah yang lebih positif. Nah, kan tadi sudah membuat perubahan, jadi perubahan itu di highlight ya, dan untuk tadi agar berpihak kepada siswa atau student center. Nah, apakah ada dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, KHD itu yang mendukung memang bahwa pembelajaran studi center itu bagus dan lain-lain? Ibu kenapa memilih perubahan studi center, student center? Apakah ada hal yang menarik dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu sehingga Ibu memilih perubahan bentuk student center? Iya, ada. Karena dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kita dapat memerdekakan peserta didik. Maksudnya memerdekakan mereka kan bisa minat sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi kita tidak hanya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mereka bebas memilih pembelajarannya, memilih ingin seperti apa pembelajarannya, seperti itu. Nah, tadi kan di awal saya bertanya terkait respon rekan-rekan, respon atasan, dalam hal ini kepala sekolah. Nah, untuk respon siswa ketika Ibu menerapkan perubahan di kelas dalam artian perubahan yang sudah Ibu pelajari di modul 1.1, meskipun ketika belajarnya kan belajar daring ya. Kitanya tidak ada siswa ketika belajar modul 1.1. Nah, sebelumnya pasti Ibu sudah melakukan yang selaras dengan Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, respon siswa ketika Ibu melakukan perubahan tersebut apa? Respon siswanya? Alhamdulillah, respon siswa sangat baik, sangat positif. Karena dalam kegiatan pembelajaran yang seperti
seperti itu, siswa lebih tertarik dan lebih termotivasi, jadi lebih ceria ketika melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi semuanya ikut berperan aktif untuk melakukan kegiatan yang sudah saya laksanakan. Nah, jadi tadi siswanya berarti antusias Iya, dengan pembelajaran yang Ibu lakukan karena memang merasa bahwa itu yang mereka inginkan. Iya. Kalau untuk mengetahui mereka itu inginnya itu, terus ingin pembelajaran yang bagaimana, cara Ibu mengetahui itu dari apa? Saya Dengan apa? membuat angket seperti itu, Pak. Pembelajaran misalnya dalam pembelajaran IPA inginnya seperti apa? Misalnya ingin dalam adaptasi tumbuhan ingin keluar melihat apa gitu, keluar sekolah dalam materi rangkaian listrik inginnya seperti apa? Apakah menonton video saja atau ingin mencobanya, mempraktekannya seperti itu sih, kayak kuesioner gitu. Ya, kan di sebelum pembelajaran itu biasanya ada itu ya, ada tes semacam pretest seperti itu ya Bu ya, semacam pretest ataupun tes awal dalam melihat potensi kognitif maupun di luar kognitif. Apakah pernah dilakukan atau memang baru akan dilakukan? Pernah dilakukan. Tujuannya Bu? Ya, untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu sudah mempelajari atau sudah mengetahui sebelumnya tentang materi yang akan saya pelajari, akan saya ajarkan. Ya, biasanya dilakukan di mana? Di tengah-tengah, di awal, di akhir? Di awal. Dan untuk mengetahui tadi potensi siswa, pengetahuannya sejauh mana? Karena mungkin Bu kan di belakang layar mungkin sudah ngobrol, mengajar kelas 6, mungkin mengecek juga ya sudah sanggupnya sampai mana dan lain-lain. Oke, selanjutnya tadi kan respon siswa. Nah, di sini itu adakah perubahannya itu menimbulkan efek baik? Misalnya apakah perubahannya itu apa perubahan yang sudah baik dan apa perubahan yang harus diperbaiki? Yang sudah baik apa? Yang sudah Ibu lakukan, terus perubahan apa yang perlu diperbaiki? Perubahan yang baik mungkin tadi ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu alhamdulillah siswa juga berperan aktif. Lalu yang perlu saya tingkatkan itu yaitu mungkin dalam segi penyampaian materinya, waktu kesehariannya harus lebih lebih konsisten dalam menjalankan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Persiapan. Mungkin ini sama dengan pertanyaan di modul 1.2 ya Bu ya, tentang nilai dan peran guru penggerak, semacam apa yang sudah kita kuasai dari nilai dan peran sebagai guru penggerak, terus apa yang perlu memang kita tingkatkan. Kalau dalam nilai itu kira-kira nilai Ibu atau peran Ibu dalam guru penggerak apa yang sudah memang wah ini mah saya banget, wah ini mah bukan saya tapi perlu ditingkatkan apa kira-kira? Kalau sudah yang saya banget yaitu berpihak pada murid, lalu inovasi saya akan sering melakukan pembelajaran, mencari-cari referensi pembelajaran pembelajaran ini sesuai dengan pendekatan apa gitu. Saya suka mencari referensi lalu saya terapkan. Mungkin kalau yang perlu dikembangkan saya tentang reflektif sama kolaboratif, tapi alhamdulillah sih kolaboratif juga sudah sedikit-sedikit dikembangkan, dilakukan saya mengikuti juga. Untuk kolaboratifnya seperti apa? Mau kolaboratif dengan rekan kerja, dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid, tentunya dengan murid dipastikan ya di kelas. Di hal sekolah ya, di sini kan lumayan banget sekolahnya. Tadi satu kelasnya jumlahnya berapa siswa? Kalau kelas 6 kemarin 22, ada juga yang 35. Jadi satu kelas itu satu rombel. Satu kelas satu rombel berarti meskipun banyak siswa tidak terlalu ramai kan ya, apalagi kan kecil tidak terlalu ramai. Nah, apakah untuk Ibu kan mengajar kelas 6 ya? Mengajar kelas 6 memang kan sudah lumayan mandiri ya untuk kelas 6. Ataukah apa hal unik yang Ibu temukan
di kelas terkait siswa kelas 6 tersebut kan udah menuju beranjak remaja awal remaja awal. Ya itu kan mereka sudah mulai puber ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kalau saya perhatikan ada yang suka ngelirik-ngelirik lawan jenis. Ada juga yang sudah menstruasi kan, kadang mereka mungkin malu untuk menyampaikan ketika mereka mengalami hal seperti itu. Lalu saya bimbing, kalau emang sedang mengalami hal seperti itu, bilang sama ibu seperti itu. Takutnya kan ketika ya seperti itu mereka belum mempersiapkan segala sesuatunya, kadang kan ada yang suka ini di sekolah. Jadi mungkin itu bentuk ibu berpihak kepada murid selain dari pembelajaran, karena kan guru SD mah merangkap banyak ya. Selain guru tadi tiap pelajaran menangkap juga mungkin konselingnya, jalan konselingnya. Kadang ada yang di rumahnya kurang perhatian sama orang tua, karena mereka ada yang curhat sama saya, Bu pengen curhat. Mungkin mereka merasa nyaman dengan saya karena saya tidak orangnya kayak kalau di suatu sisi kayak saya juga merasa kayak teman untuk anak-anak itu. Oke, berarti itu hal-hal yang menarik untuk membersamai anak kelas 6 atau kan dari awal di sini kelas 6 atau memang pindah? Saya pertama ke sini kelas 5, lalu kelas 2. Sekarang udah mau 3 tahun kelas 5. Berarti dominan di kelas atas ya, kalau istilahnya SD mah kelas atas ya. Istilahnya kelas atas, jadi mungkin sudah mengetahui karakter dan ciri khas dari siswa SD di kelas atas. Kan beda ya, beda karakter antara 1-3 dan 1-3 dan 4-6 mungkin ya. Dikelompokkan seperti itu mungkin ya. Kelompoknya seperti itu. Nah, untuk itu tadi sudah kita bahas dalam segi filosofi Ki Dewantara, peran guru penggerak dan lain-lain. Nah, ini terkait menulis nih ya. Nah, kan perubahan konkret itu sudah ibu lakukan ya. Perubahan tadi untuk aksi nyatanya kan membuat pembelajaran itu berpihak kepada siswa, memfasilitasi minat dan bakatnya, tadi tergali dalam observasi ya, tes atau tes awal, juga faktor non akademiknya seperti membersamai istilahnya remaja awal dan lain-lain. Nah, apakah hal tersebut, perubahan konkret tersebut dituliskan oleh ibu di jurnal dua mingguan atau di sini mah yang sekarang mah jurnal, soalnya waktu zaman saya itu namanya jurnal 2 mingguan. Jadi tiap 2 minggu pembelajaran guru penggerak dituliskan. Kalau di sini itu jurnal refleksi mingguan. Berapa kali tuliskan? Iya, sudah. Nah, itu terkait tadi jurnal refleksi. Lalu selanjutnya untuk portofolio digital sudah mulai disusun. Nah, terus platform apa yang digunakan? Di Google Site. Google Site kan sebenarnya kan tidak dipelajari seperti menerangkan ke siswa ya. Ini fitur-fiturnya, ini cara buat ini fungsinya. Kalau mau nge-link seperti ini, cara ibu belajar atau kamu udah pernah menggunakan Google Site? Saya sebenarnya sih belum pernah menggunakan Google Site, tapi saya mencoba-coba meraba-raba dibaca-baca ini untuk menambahkan halaman, ini untuk menambahkan catatan seperti ini, terus mengunggah link kayak link YouTube, ada link media sosial seperti itu. Saya coba satu-satu, Bapak. Belajarnya di mana, Bu? Otodidak. Sumber belajar kemarin di-share kan sama Bapak. Terus saya juga mencari tahu dari YouTube untuk cara menambahkannya gitu. Jadi itu bentuk dari pembelajaran mandiri ya. Karena kalau mungkin siswa SD mah membersamanya secara pedagogik ya, pedagogik, dibimbing, diarahkan dan lain-lain dibersamai. Tapi untuk pembelajaran dewasa ya, pedagogik mah kan banyak pembelajaran yang memang perlu pembelajaran mandiri. Apakah kecatean kamu banyak banget kan tugasnya? Tugasnya kan ada banyak, kolaborasi 1, kolaborasi 2, demonstrasi kontekstual, terus diskusi buat tugas, aksi nyata, tugas komentar di forum diskusi kan ya. Terus ya banyak kan Zoom dan lain-lain.
Kira-kira kalau pembelajaran nanti berlangsung akan keteteran atau seperti apa? Tadi berkaitan dengan kekhawatiran kan ini waktu masih itu ya, masih non pembelajaran, masih libur nih. Kalau nggak libur, kira-kira kan berlangsungnya di pukul 1 ya, kalau nggak pukul 1, pukul 15.30. Apakah akan mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah atau tidak? Atau learning by doing, misalkan kita belajar ini tentang ini, besoknya ibu langsung terapkan di kelas atau seperti apa? Ya harapan saya sih seperti itu Pak. Hari ini saya mempelajari modul ini misalnya, insya Allah kalau rencana saya besoknya saya ingin menerapkannya kepada siswa atau kepada rekan-rekan sekolah, men-share pengetahuan tentunya saya dapatkan. Untuk tugas-tugas kemarin memang alhamdulillah ya tidak keteteran karena mungkin belum efektif. Ada 1 hari aja kemarin waktu mau naik bos. Kalau untuk kedepannya mudah-mudahan sih saya bisa mengatur waktu lebih baik lagi untuk mengerjakan tugas-tugas CGP sama tugas-tugas saya sebagai guru di sekolah juga, di rumah juga tentunya. Iya, soalnya kan tugasnya ganda ya sebagai ibu di sekolah dan istri dan ibu di rumah, jadi itu juga tugasnya itu udah triple mungkin ya, triple job. Kadang pak gitu Kak di bumi. Tadi kan ibu tadi berkata bahwa belajarnya itu dari modul ya, dari modul yang diberikan ketika lokal karya. Nah di dalam portofolio digital yang ibu buat terdiri dari komponen apa sih? Di sana saya mencantumkan ada menu profil, terus aksi nyata. Nanti di sana akan di upload aksi nyata dari modul dari 1.1, 1.2 dan selanjutnya. Terus ada jurnal mingguan, terus ada kumpulan tugas-tugas. Di sana saya sudah membuat daftarnya. Terus ada satu lagi sertifikat, itu sertifikat apa saja Pak? Mungkin sertifikat yang relevan dengan pengembangan kompetensi ibu sebagai guru, mungkin ada sertifikat pelatihan mandiri di PMM, ada misalkan sertifikat diklat yang diikuti atau sertifikasi itu ada tulisan sertifikasi, maksudnya sertifikat. Mungkin kalau itu boleh dimasukkan sertifikat profesional guru dan lain-lain. Terus mungkin nanti kalau udah selesai guru penggerak, sertifikat guru penggerak, karena kalau sertifikat guru penggerak kan untuk kinerja ya, kinerja yang di PMM itu kan nilainya 140 atau satu nilai maksimal kalau nggak salah. Kalau saya baca itu nilainya kan minimal itu 30 ya? Iya. 30 minimal itu 30 kalau itu poin maksimal kalau dimasukkan nanti, tapi mungkin dimasukkannya ya tahun depan nanti semester 1 tahun depan. Jadi itu bisa dimasukkan juga di portofolio digital berkaitan dengan sertifikat atau kompetensi keahlian yang dimiliki. Misalkan ibu punya sertifikat, misalkan sertifikat guru dari Google, misalkan ya master guru dari Google, atau misalkan sertifikat Canva dan lain-lain, boleh dimasukkan. Jadi yang relevan dengan profesi kita sebagai guru, baik kemampuan pedagogik, manajemen, kepribadian dan lain-lain. Nah, boleh lihat Bu untuk komponennya, komponen di Google Site-nya. Profil. Karena nanti aksi nyata ini tuh dieditnya oleh Ibu ya, terkait yang hal-hal yang memang layak dikonsumsi oleh halayak umum. Terus nanti bisa dicantumkan di link ini. Tadi kan ada tuh yang pendampingan individu ya Bu ya. Ada tool yang pendampingan individu ya, tinggal di itu aja linknya dimasukkan ke sana. Dan ini kan ya nanti kan itu kan belum diisi, nanti dimasukkan aja link pendampingan individu yang sudah diedit, dirapikan di CapCut atau di apapun lah media editingnya, nanti Ibu upload ke YouTube. Nah, ketika sudah diupload di YouTube, masukkan ke ini. Jadi pembelajaran Ibu selama PGP pendidikan guru penggerak ini terarsipkan dengan baik. Kenapa terarsipkan? Ya karena sekarang itu kan
Beda zamannya ya Bu ya. Dengan dulu kalau dulu itu kan kita tuh memang hanya fokus mengajar saja ya. Fokus mengajar, nggak pernah mungkin publikasi dan lain-lain. Tapi kan sekarang mah apalagi mungkin seorang ASN pertanggungjawabannya tidak hanya ke siswa tapi mungkin ke masyarakat, orang tua, dan terkadang ada istilah Novik Hoax ya. Kalau sekarang perlu dokumentasi semuanya, maka mungkin ibu mengerti dalam jejak digital, apalagi urusan dengan keuangan dan lain-lain, pembelajaran juga mungkin perlu dokumentasi. Jadi kenapa harus ada portofolio digital agar pembelajaran kita terdokumentasi dengan baik. Dan sebenarnya portofolio digital ini di sini dapat itu dan dapat hibah promo atau apa gitu. Ada berapa ini? Nah mungkin bisa kan dijadikan media pembelajaran di siswa untuk apalagi untuk kelas atasnya kan sudah terampil menggunakan media gawainya. Nah, bisa dibuat mungkin media pembelajaran semacam itu, media pembelajaran yang menarik berbasis site berarti. Misalkan materinya ini apa, kalau misalkan materi ini klik ini, misalkan kalau diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, misalkan ininya tag, ininya video atau apa, terus ada lagi lembar untuk penilaian sumatifnya, tes sumatifnya dan lain-lain bisa dikembangkan juga. Itu tujuannya kenapa belajar mandiri tentang Google Site, jadi bisa diterapkan dalam pembelajaran. Dan itu bisa dipakai berulang kali kan ya. Kalau di Canva kan tidak, memang bisa ya, tapi mungkin ngelinknya akan sedikit tidak smooth kan. Google Site dari Google ya, dari Google, YouTube dari Google lagi bisa lebih smooth ya, bisa lebih ngelink, apalagi dimasukkan Google Drive, jadi lebih teratur mungkin secara pengadministrasian. Nah, terus bentuk tadi sudah dilihat, bentuk portofolio digitalnya sudah baik. Terus ibu juga di awal bahwa membuat ini sesuai dengan panduan yang diberikan ketika lokal orientasi, jadi memang sudah sesuai berarti. Karena beberapa mungkin ada yang hanya lihat dari YouTube saja ya, dari YouTube, jadi buatnya itu ya memang sesuai mereka aja, istrinya bahkan foto mungkin selfie gitu kan dan lain-lain. Nah gitu, jadi udah sesuai. Terus ini terkait posisi diri dan pengembangan diri. Nah ya, ini sebenarnya kita sudah bahas di awal ya. Kalau ini berkaitan juga dengan modul 1.2 tentang kompetensi mungkin ya, dari guru penggerak. Ibu bisa jelaskan kalau guru penggerak itu kan, kalau kompetensi guru kan ada 5 kalau nggak salah ya. Kalau kompetensi guru ada 5, kalau ditambah kepala sekolah jadi 7 ya. Nah, untuk kompetensi seorang guru penggerak itu apa saja untuk kompetensi guru penggerak? Kalau berarti terkait dengan peran dan nilai. Nilai yang berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, inovatif, kemudian mandiri. Nilai guru penggerak. Kalau peran guru penggerak. Nilai guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coaching bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Jelaskan kompetensi yang memang sudah baik, kompetensi sebagai guru. Kalau kompetensi yang sudah baik, mungkin menurut saya ya, kompetensi diri dan mengembangkan kompetensi orang lain. Kompetensi diri tadi mulai dari diri sendiri, mengembangkan potensi dalam diri untuk sesuai dengan nilai-nilai dan peran CGP seperti tadi di kelas. Terus pelatihan mandiri untuk kita mengembangkan pengetahuan baru yang sesuai zaman sekarang. Itu kan kita harus mengupgrade diri gitu ya Pak. Saya selalu berusaha untuk mencari tahu sendiri pelatihan mandiri, baik dari PMM, dari YouTube, ataupun dengan mengikuti kegiatan webinar seperti itu. Untuk mengembangkan kompetensi orang lain seperti rekan guru, saya selalu mengajak mereka untuk ikut melaksanakan kegiatan seperti webinar,
lalu saya mengajak mereka untuk melaksanakan pelatihan mandiri di PMM juga. Jadi tadi di garis bawahnya ada dua ya, mandiri ya dan mengembangkan potensi orang lain dalam artian nih rekan kerja ya, karena mungkin di sini Ibu yang mungkin termasuk generasi milenial yang membersamai senior kita yang memang mungkin keterbatasan dalam pengetahuan penggunaan teknologi mungkin seperti ya untuk di garis bawahinya. Nah, terus tadi sama dengan pertanyaan di awal. Kalau di awal kan tentang nilai dan peran. Kalau sekarang tentang kompetensi. Nah, tadi kan yang sudah baik. Kalau kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan, kompetensi apa? Ya, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu tentang manajemen sekolah, Pak. Soalnya kan saya dipercaya untuk ini. Ya, manajemen. Sebagai pengelola, kalau pengelola ya. Manajemen sekolah itu, Pak. Soalnya kan Ibu kepala sekolah mempercayakan kepada saya untuk ikut mengembangkan sekolah. Juga ya, kegiatan ini juga saya lakukan untuk mengembangkan sekolah juga, selain peserta didik, selain diri saya sendiri untuk menerapkannya kepada peserta didik dan nantinya mungkin akan mengembangkan sekolah. Jadi hal yang tadi kompetensinya yang perlu ditingkatkan terkait manajemen ya, manajemen sekolah, karena mungkin manajemen kepemimpinan karena kan Ibu tadi salah satu mungkin potensi dari SD di sini ya. Terus mungkin dan dipercaya untuk belajar tentang manajemen sekolah. Nah, terus ketika Ibu menyatakan bahwa kompetensi ini sudah baik, sudah bisa saya lakukan, terus kompetensi ini yang harus saya tingkatkan. Nah, perubahan apa ya atau perubahan apa yang Ibu ingin tingkatkan sehingga tadi kompetensi yang dianggap masih kurang bisa Ibu capai? Pertama, saya lebih mempelajari apa yang saya butuhkan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Lalu saya berkolaborasi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, bagaimana caranya kita harus bersama-sama meningkatkan kompetensi tersebut selain dari diri sendiri. Jadi membutuhkan bimbingan juga dari para senior. Terus Bapak juga masih masukan kepada saya. Jadi kalau untuk yang senior dalam terkait manajemen sekolah, yang senior berikan petua atau nasihat untuk apa? Bentuknya atau ungkapannya seperti apa dari senior guru, baik kepala sekolah dan lain-lain? Ya, ungkapan berbicaranya atau sikapnya atau hal yang dilakukannya untuk tadi istilahnya mungkin mendidik Ibu supaya terampil di manajemen sekolah, ungkapannya atau hal yang dilakukan atau treatmentnya kepada Ibu seperti apa? Kalau untuk tentang pengembangan sekolah, alhamdulillah Bapak Mustarman yang sekarang sudah pensiun kemarin memberikan misalnya dokumen-dokumen ini yang harus dipelajari, caranya seperti ini. Terus tentang KSOP seperti itu, caranya seperti ini sudah saya pelajari, dan ketika Bintek pun saya diikut sertakan menemani beliau seperti itu agar nanti sudah terbiasa setelah beliau emang sudah lepas tanggung jawab dari sekolah. Berarti ada tutor ya, ada orang yang memang bersamai memberikan template, istilah kalau kasarnya mungkin template-nya agar Ibu mungkin membiasakan dulu, terbiasa dan mungkin nanti terampil, karena di guru penggerak ini sebenarnya terlepas dari iming-imingnya apa ya Bu ya, terlepas dari iming-iming di pandangan masyarakat, diproyeksikan dari KS, PS dan lain-lain ya. Mungkin manfaat yang Ibu dapatkan nih terkait pembelajaran guru penggerak ini terlepas dari tadi duniawi gitu ya, itu jenjang karirnya, motivasinya apa selain itu gitu, selain KSPS dan lain-lain gitu, dalam pembelajaran ini? Ada motivasi saya sendiri, emang saya ingin merubah apa sih kebiasaan mungkin ya yang di sekolah, apalagi di daerah kan kadang sudah nyaman dengan zonanya sendiri tapi saya ingin berubah itu gitu, karena pembelajaran itu sebenarnya
nggak harus kayak gitu, tapi kita tuh harus mengembangkan potensi anak didik gitu. Agar nanti Contoh. mereka lebih hebat dari kita gitu Pak. Contohnya yang ingin di rumah kenapa harus di rumah gitu? Ya bukan dirubah sih, dituntun komitmennya. gitu. Karena kan kebanyakan kalau Apa gitu, apa yang harus dirubahnya gitu? harus Atau bukan yang berubah ya? Berubah itu kesannya signifikan banget, mungkinnya berubah itu kan signifikan banget, mungkin apa yang perlu diperbaiki lah ya, direnov dikit apa kira-kira? kalau menurut saya sih tentang pembelajaran. Kalau tentang pembelajaran, Paradigma menurutnya paradigma bahwa pola pikirnya satu-satunya sumber pembelajaran itu guru gitu. guru, buku mata pelajaran, Ya. kan seperti itu. Pengen ada perubahan gitu. Karena kan kita berdekatan sekolah dengan sekolah Nangleng 1, Oh Nangleng ini 2. jaraknya dekat banget. Ya itu di atas SMP 1 itu Nangleng 1, di dekat SMA Nangleng 2. Jadi kita tuh pengen Jadi bersaing gitu Pak. Kita tuh harus ada perubahan gitu. Jangan ada di bawah. kalau jumlah itunya peserta didiknya Kalau paling banyak Nangleng 2. yang dua, ya dua rombel berarti SMA. buat SMA dua rombel. Karena mungkin karena di sini SD-nya itu sangat berdekatan ya, tidak jarak 2 kilo 3 kilo, mungkin ini hanya berapa meter? Dekat. Mungkin ini 100, mungkin 100 meter 50 meter. Jadi memang dan pandangan masyarakat terkait itu ya pembelajaran di sekolah kan kebanyakan kan orang tuanya juga udah ini seumuran ibu mungkin ya seumuran ibu, jadi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara berarti kita itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mungkin gitu. Jadi itu hal yang memantik ibu terlepas dari peningkatan jenjang karir itu yang ingin ibu harapkan, karena tadi guru mah ya potensinya kan menuntut siswa, mengembangkan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah di sini tadi perubahan yang ibu ingin lakukan itu motivasinya juga sudah terlihat jelas karena ingin meningkatkan. Sebenarnya kan ini nanti itu di modul berikutnya entah modul 2 atau modul 3 ya, akan ada kita itu menganalisis sumber daya sekolah. Nah, nanti mungkin akan cakupannya dengan hal itu nanti. Jadi sebenarnya PI ini akan sangat beririsan dengan tadi yang ibu harapkan tadi, mengembangkan sekolah, terus berpihak kepada guru, bagaimana merubah paradigma gitu. Nah, di sini banyak hal yang sudah ibu lakukan selama sebulan ini, terus menerapkan modul 1.1 ya. Kalau 1.1 kan sudah semua sampai aksi nyata. Kalau untuk 1.2 koneksi antar materi udah, berarti tinggal yang terakhir aksi nyata, tinggal aksi nyata. Nah itu jadi udah semua. Kalau 1.1, 1.2 juga sudah tinggal membuat aksi nyata. Nah nanti mungkin ditunggu perubahan di kelasnya, nanti diceritakan lagi mungkin ketika kita melakukan. Kan ini mah secara teorinya ini ya, ketika di lapangan mungkin perlu adaptasi satu dan lain hal. Nah, mungkin nanti bisa diceritakan lagi ketika lokal 1 nanti di tanggal 20 terkait perubahan-perubahan yang sudah ibu lakukan, respon siswa dan lain-lain. Nah itu sudah baik semuanya. Saya juga di jurnal pemantauan karena PP itu bisa mengakses tugas-tugas ibu, bisa membaca forum diskusi, memberikan komentarnya berarti komentar pribadi tidak terlihatkan terkait mulai dari diri, terus elaborasi pemahaman dan lain-lain. Jadi sudah bagus, sudah saya cek dengan baik, sudah sesuai dengan prosedur dari program guru penggerak. Terus nih kan tadi yang ibu bilang di awal bahwa pembelajaran itu perlu untuk berefleksi ya. Lalu berefleksi ini di guru penggerak ini, di program guru penggerak, meskipun nanti program ini kan di masyarakat mah nanti udah ganti menteri, ganti program lagi, ganti tujuan lagi dan lain-lain, tapi terlepas dari itu semua kemampuan refleksi itu kan penting ya. Mungkin Bu berpendapat seperti apa untuk refleksi berkaitan dengan refleksi, apakah penting atau tidak? Kalau pentingnya itu seperti apa?
Kalau menurut saya sih sangat penting Pak, karena setiap di akhir pembelajarannya setelah siswa pulang, saya selalu melakukan refleksi, dicatat di dalam jurnal refleksi kelas. Ada di sana saya tuliskan apa yang terjadi hari ini, kekurangannya, kelebihannya. Nah, kekurangan itu sebagai bahan untuk saya memperbaiki pembelajaran pada esok harinya. Seperti itu. Apakah Ibu juga menanyakan ke siswa terkait dengan istilah kerennya mah performa gitu tadi ketika mengajar, apakah bertanya ke siswa? Iya, itu kalau di pas detik-detik akhir pembelajaran, saya suka menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini, terus apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak, terus apa yang ingin kalian pelajari lagi dari materi yang disampaikan hari ini, seperti itu. Saya selalu melakukan hal seperti itu. Oke, berarti untuk masukan juga ketika kita memperbaiki kualitas pembelajaran. Ataukah Ibu pernah memberikan ruang kepada siswa untuk mengkritisi kita, misalkan Ibu mah gini, tapi baik secara langsung ya, tatap muka seperti ini, ataukah lewat kertas nonem ya, kritisnya lewat nonem, ataukah belum pernah sama sekali? Secara langsung. Respon siswa gimana? Jika apa yang disampaikan oleh siswa ke Ibu seperti apa? Ya ramai aja gitu. Bu, saya mau pengen seperti ini. Misalnya, Ibu mah terlalu baik katanya begitu, terlalu baik, kurang galak tuh. Kan nanti seperti ini ya, antusias makanya ada yang mengkritisi terlalu baik, Ibu peri dan lain-lain. Nah, ada juga yang memang pengen tegas dan lain-lainnya, beragam siswa. Terus yang Ibu lakukan setelah menerima refleksi itu apa? Refleksi pribadi ya. Kalau refleksi pembelajaran mungkin diperbaiki dalam pembelajaran. Kalau refleksi terkait sikap kita di kelas, profesional kita di kelas, apa yang Ibu lakukan setelah menerima refleksi dari siswa tersebut? Setelah menerima refleksi tersebut, ini saya sedikit merenung dulu. Mungkin tadi saya terlalu begini. Jadi bahan masukan untuk saya memperbaiki diri dulu pertamanya, lalu saya memikirkan bagaimana harus langkah selanjutnya yang harus saya lakukan untuk lebih baik lagi. Nah, jadi kan tadi di awal guru penggerak itu disiapkan untuk jadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu kan konteksnya luas, mau masuk ke manajemen sekolah, mau nanti masuk memang di struktural, mau masuk misalkan pengawas sekolah kan struktural dan lain-lain. Jadi sudah tidak anti kritik mungkin Bu ya. Nah, berkaitan dengan refleksi di sini juga apa sih? Mungkin refleksi ke saya mungkin ya. Apa sih ide baru yang Ibu dapatkan setelah seksi pendampingan ini? Ide-ide baru mungkin yang nanti diterapkan di kelas atau mungkin tadi mempersamai guru dan lain-lain. Alhamdulillah setelah barusan melakukan pendampingan dengan Bapak, saya mempunyai ide tadi untuk pembelajaran yang menggunakan dengan Chromebook. Itu saya tadi pas Bapak menjelaskan langsung setting, langsung ada ide untuk melakukan pembelajaran melalui Chromebook, memanfaatkan IT yang ada di sekolah seperti itu. Itu mungkin sangat menarik juga bagi saya. Ingin mempelajari lagi bagaimana nanti teknisnya ke anaknya, terus langkah-langkahnya seperti apa nanti akan saya pelajari lagi. Kalau di sini anak tingkat atas bawa handphone atau nggak boleh? Nggak boleh. Kecuali kalau saya misalnya besok kita akan mempelajari ini, kalian boleh bawa HP tapi nanti dititipkan dulu ke Ibu. Oke, jadi teknisnya mah tidak boleh, tapi kalaupun boleh dengan syarat untuk pembelajaran seperti itu ya. Nah, itu refleksi tentang pendampingan. Nah, di sini juga karena nobody perfect ya Bu ya. Tiap manusia pasti ada kurang, ada lebihnya, ada salah, ada benarnya. Bukan malaikat yang sepenuhnya benar, bukan juga setan yang sepenuhnya salah. Nah, terkait di sini, kebetulan saya berpatokan kepada panduan pendampingan pertama. Di panduan pendampingan pertama ini ada pertanyaan yang saya harus ajukan. Mungkin kalau di luar konteks mungkin sedikit narsis ya. Apa yang sudah baik yang ada dalam diri pengajar praktik dan apa yang perlu diperbaiki dalam diri pengajar praktik dalam hal ini saya gitu ya. Itu pertanyaannya Bu. Kalau menurut saya sih Bapak sudah baik sekali karena Bapak selalu memberikan informasi mulai dari jadwal, terus mengingatkan tugas, terus
Ini cara melaksanakan tugas ini, panduannya seperti ini. Bapak sudah share kepada kami. Terus kami jadi mengikuti panduan dengan baik, mengikuti alur kegiatan dengan baik. Lalu juga Bapak selalu memberikan dukungan dan semangat kepada kami saat melakukan kegiatan CGP. Dan termasuk kegiatan pendampingan hari ini, Bapak selalu memandu kita untuk melaksanakan kegiatan dengan baik dan penuh motivasi. Nah, terus yang kedua nih, ya jangan segan-segan aja lah ya. Untuk hal yang perlu diperbaiki dalam selama mungkin saya mendampingi Ibu sebulan kurang ini sebagai pengajar praktik, apa sih hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkannya? Apa? Ya apa, kira-kira apa gitu? Saya rasa sudah baik Pak, nggak ada yang perlu diperbaiki. Ya mungkin dalam waktu kedatangan Bapak atau hari Sabtu atau apa gitu, dalam jadwal pendampingan atau apapun tuh. Ya, ini jangan terlalu formal, jadi kita nyata jadi tegang. Tapi Bapak nggak ada yang hurina gitu Pak. Oke, berarti ya. Jadi untuk refleksinya sudah dilakukan. Terima kasih Ibu sebagai catatan untuk saya juga, karena mungkin di sini kedudukannya sama ya. Saya mungkin bedanya hanya saya belajar lebih awal tentang guru penggerak ini dan diberikan juga pendampingan sebagai pengajar praktik. Bedanya itu saja, selebihnya mungkin ada hal yang jauh lebih baik yang Ibu punya daripada saya. Jadi saya diberikan tugas untuk mendampingi, selebihnya mah ya sama-sama guru. Jadi untuk nantinya ketika pembelajaran misalkan ada yang memang perlu ditanyakan terkait konteks dalam guru penggerak, ataupun misalkan di luar konteks guru penggerak terkait jadwal dan lain-lain, ya bisa ditanyakan langsung. Misalkan kalau misalkan Ibu ke Pasilnya, misalkan ke Ibu Pasil mah takut memegang 24 CGP kan ya, ada 2 kelas, satu kelasnya masing-masing 12, itu 24, takut lama dibalesnya misalkan, atau bisa lewat saya. Tapi kalau misalkan mau yang memang benar-benar terkait dengan LMS, terkait dengan bentuk penilaian di LMS, ya bisa ditanyakan ke fasilitator. Kalau terkait dalam bentuk jadwal pendampingan, jadwal lokal, administrasi lokal dan lain-lain, ya bisa langsung ditanyakan ke saya gitu. Insya Allah kalau misalkan tidak dibalas berarti itu teh chatnya tertumpuk karena kan kan di sekolah di SMA mungkin siswanya banyak ya, banyak kelas, terus ada grup-grup lain juga mungkin nanti tertumpuk di bawah, ya chat lagi aja, atau misalkan kalau urgent ya ditelepon aja, insya Allah dibalas terus. Nah di sini juga ada misalkan kalau ada hal-hal terkait LMS, terkait memang Ibu ngerasa di program guru penggerak ini ada yang kurangnya ini, misalkan kurangnya ini bisa disampaikan di jurnal komunikasi yang di LMS. Kan ada yang menilai instruktur, kan ada ya perbaikan instruktur apa, pengajar praktik apa. Kalau misalkan malu atau segan menyampaikannya secara langsung, ya disampaikan aja. Karena kan zaman sekarang kan menerima kritik itu hal yang wajar ya Bu ya, tidak abu-abu sekali. Misalnya dikritik ini silakan, kalau ada misalkan perlu perbaikan dan lain-lain bisa disampaikan secara langsung, maupun kalau misalkan mau no-name ya di jurnal komunikasi yang di LMS. Paling itu saja Ibu untuk pendampingan pertama ini. Nah kita kembali nanti, kita ketemu lagi mungkin hari Sabtu ya tanggal 20, bertemu lagi di dunia nyatanya Sabtu, mungkin di dunia daringnya mah sesuai dengan jadwalnya. Kalau sejauh ini kan masih sama ya jadwalnya, belum ada yang meleset, sejauh ini masih sama. Nanti ketemu lagi di dunia daring dan hari Sabtu di dunia luringnya. Semoga Ibu tetap semangat dalam tugas sebagai guru, kewajiban sebagai istri dan ibu mungkin ya, kewajiban juga untuk menuntaskan ya
menuntaskan apa yang sudah ibu Iya. mulai. Nah, kenapa tuh ibu daftar guru penggerak? Tapi nggak apa-apa, ada yang namanya orang luar biasa mah biasanya tempat dengan hal-hal yang luar biasa juga ya. Tadi banyak hal positif yang saya dapatkan bahwa di sini ibu anak muda ya, anak muda yang dipercaya untuk belajar manajemen sekolah, dan mungkin nanti yang akan datang ketika generasi yang di atas kita sudah beristirahat, sudah purna, mungkin giliran ibu yang menjalankan manajemen sekolah dan memang punya lebihnya apa? Tadi kebijaksanaan dari yang senior sudah diajarkan, lalu kemampuan teknologi dari program guru penggerak, dan hal-hal yang memang sesuai dengan teori-teori pendidikan tadi kayaknya jadi wawancara. Jadi lengkap gitu kebijaksanaannya dari yang senior, kemampuan teknologinya di abad sekarang gitu Bu. Jadi kalau ada hal-hal yang lainnya bisa dikomunikasikan aja dengan saya, dengan Bu Tati, atau misalkan mau bertanya. Kan tiap instruktur itu ada kalau pertanyaannya, ada pertanyaan ya, bisa ditanya langsung, atau kalau misalkan masih penasaran tanya aja langsung, jangan itu. Dan setiap komponen di guru penggerak itu dididik untuk siap menerima kritikan, siap dikritisi, dan memang open minded, terbuka atas banyak hal ya. Jadi kalau mau bertanya ya bertanya aja, misalkan mau tampaknya dikali-kali bertanya maka mau dengan bahasa yang sopan santun dan salam enggak gitu ya. Iya, Terima dengan baik, pokoknya mah selamat berproses menjadi guru penggerak ya, terlepas dari apapun hal di sekolah ya. Kan wajar di sekolah kan biasanya ada pro dan kontra ya. Iya. Pro dan kontra di sekolah ya, kita mah bergerak aja ya, karena semakin terkenal kita biasanya semakin banyak yang membicarakan biasanya. Semakin terkenal kita semakin banyak yang membicarakan. Pokoknya mah tetap semangat untuk Bu Rida, sudah memulai guru penggerak dari mulai dukungan dari kepala sekolah, terus mengisi esai ya, terus micro teaching, wawancara, loka, terus sekarang pendampingan individu, belajar secara daring dan lain-lain. Jadi saya titip karena apa yang kita mulai kita selesaikan, mudah-mudahan berjalan dengan baik, ibunya sehat, sekolahannya selalu kondusif, dan namanya seorang ibu kalau dirinya sehat sendiri kan akan sakit ketika melihat keluarganya sakit. Mudah-mudahan keluarga ibu juga sehat agar bisa tugas-tugasnya ini bisa tuntas. Untuk hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk sharingnya ya. Ya saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Segala enggak.